Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alpi Nur Fadila dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saat ini saya berada di kelas PGC 2B. Apa kabar nih teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bencana alam yang berjudul Dampak Bencana Longsor dan Upaya Penanggulangan yang Efektif, dan berkaitan dengan manusia dengan lingkungan dan kesejahteraan. Nah, sebelum ke materinya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai longsor. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai bencana longsor? Longsor itu sebuah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, dan sekarang ini banyak daerah yang mengalami bencana longsor tersebut. Dan sekarang juga itu sedang musim hujan yang berkepanjangan. Bagaimana sih proses terjadinya tanah longsor itu? Nah, prosesnya itu yang pertama, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Lalu yang kedua, jika air tersebut menembus sampai tanah, kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Akibatnya, bencana tanah longsor tidak dapat dihindari. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus yang nyata mengenai kejadian tanah longsor. Kejadian tersebut berada di daerah Lampung Barat. Kita akan masuk ke studi yang ketiga mengenai penyebab. Nah, penyebab terjadinya longsor tersebut ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama, curah hujan yang tinggi. Nah, tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor. Waktu itu musim kemarau yang panjang. Jadi, tanah tersebut akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah pori-pori. Pada saat ini sedang musim hujan yang berkepanjangan, dan air hujan tersebut akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga, sehingga terjadi pergeseran tanah. Tanah yang bergeser tersebut akan menyebabkan erosi tanah, dan kemudian terjadilah longsor. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi juga merupakan salah satu penyebab longsor yang sering terjadi. Gempa bumi menyebabkan getaran tekanan pola partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah. Hal ini menyebabkan longsornya lereng-lereng di tebing atau gunung. Yang ketiga, tekstur tanah tidak padat. Jenis tanah tersebut bisa menyebabkan rawannya longsor. Contohnya itu seperti tanah liat yang memiliki karakteristik yang mudah pecah. Yang keempat, lereng terjal. Proses pembentukan lereng atau tebing terjal adalah lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Nah, yang kelima, pengundulan hutan. Penyebab longsor selanjutnya disebabkan oleh ulah manusia. Pepohonan di lereng tebing, gunung atau bukit itu berfungsi untuk menyerap air agar mencegah erosi tanah. Jika sebuah area, terutama area lereng dan tebing, tidak memiliki cukup pepohonan, akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Hutan gundul akan mempengaruhi struktur tanah yang melonggar karena tidak memiliki penahanan. Juga, air tidak memiliki daerah resapan. Selanjutnya, studi yang keempat, kondisi asal. Bagaimana sih kondisi asalnya sebelum terjadinya tanah longsor? Sebelum terjadinya longsor di Lampung, Lampung merupakan kota yang nyaman dan cukup relatif aman. Warga di sekitar daerah tersebut sering melakukan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya itu seperti bekerja, dan juga di daerah tersebut banyak petani-petani yang mengelola lahan persawahannya. Dan juga lokasinya itu sangat strategis dan jalur transportasinya juga berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya, studi yang kelima mengenai data. Menurut datanya dari sumber CNN Indonesia, bencana alam tanah longsor dan banjir Lampung Barat akibat bencana itu, sejumlah infrastruktur rusak parah dan sebanyak 17 rumah tertimbun longsor, seperti jalan,
rumah, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah dan mengakibatkan sebanyak 17 rumah warga tertimbun tanah longsor, kata Kapolres Lampung Barat AKBP Payari Sugeng. Bencana alam berupa tanah longsor dan banjir bandang menerjang Lampung Barat pada Kamis, serta menyebabkan sejumlah infrastruktur rusak parah dan sebanyak 17 rumah tertimbun longsor. Sampai saat ini, kata Payari Sugeng, hanya beberapa akses jalan yang tertimbun tanah longsor yang sudah dibersihkan oleh warga bersama TNI, Polri, dan BPBD. Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 61 kakak mengungsi, di mana tim gabungan saat ini sudah menyiapkan tempat pengungsian sebanyak 6 titik yang tersebar di sejumlah titik wilayah setempat, katanya. Payari mengatakan hingga saat ini tidak ada korban jiwa atas peristiwa yang terjadi. Ia juga menambahkan bahwa akses jalan menuju lokasi bencana tersebut belum semua bisa dilalui oleh tim Satgas Bencana karena semua jembatan terputus akibat luapan Sungai Tehmi yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Penyebab dari kondisi tanah longsor itu diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, selanjutnya, studi yang ke-6, analisis data. Menurut saya, mengenai analisis longsor tersebut, tidak ada korban jiwa dalam longsor tersebut, tetapi ada yang hilang akibat terbawa arus dan belum ditemukan karena longsor tersebut disertai dengan banjir yang sangat besar dan rumah-rumah warga rusak parah akibat tertimbun longsor, dan jalur transportasi juga tidak dapat digunakan karena tertimbunnya tanah longsor, serta lahan warga juga rusak parah. Selanjutnya, slide yang ke-7 mengenai opini saya mengenai tanah longsor tersebut, yaitu yang pertama sangat memprihatinkan karena kejadian tersebut sangat berdampak pada lingkungan sekitar dan juga akibatnya sangat parah. Yang kedua, sangat berempati karena saya dapat merasakan apa yang dirasakan warga di daerah Lampung tersebut yang terkena bencana longsor, sehingga kita harus membantu dan meringankan beban orang-orang yang terkena bencana tersebut. Yang ketiga, sangat berduka terhadap korban dan juga turut berduka cita kepada korban yang meninggal dunia. Semoga husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, dan korban yang luka-luka atau dirawat semoga cepat sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ke teori. Ada 2 teori mengenai kejadian longsor tersebut. Yang pertama mengenai buku Tanah Longsor karya Dr. Eng Agus Setio Muntohor, MSc, yang berisi jenis tanah pelapukan yang sering dijumpai di Indonesia adalah hasil letusan gunung api. Tanah ini memiliki komposisi sebagian besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur. Tanah pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada perbukitan atau penggunungan dengan kemiringan sedang hingga terjal, berpotensi mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan berkuantitas tinggi. Jika perbukitan tersebut tidak ada tanaman keras berakar kuat dan dalam, maka kawasan tersebut rawan bencana tanah longsor. Pada kebanyakan peristiwa longsor, rainfall triggering landslides, keruntuhan lereng selalu terjadi ketika musim penghujan atau ketika terjadi badai taifun yang membawa curah hujan yang sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 1000 mm. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk. Akibat tumbukan antara lempeng itu, maka terbentuk daerah penunjaman memanjang di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Pulau Jawa, hingga ke Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah utara Kepulauan Maluku, dan sebelah utara Papua. Konsekuensi lain dari tumbukan itu, maka terbentuk palung samudra, lipatan, punggungan, dan patahan di busur kepulauan, sebaran gunung api, dan sebaran sumber gempa bumi.
Dengan demikian, Indonesia rawan terhadap bencana gempa bumi, tanah longsor, dapat pula terjadi ketika terjadi gempa bumi. Dalam hal ini, gempa bumi sebagai pemicu terjadinya longsor, earthquake triggering landslide. Tanah longsor ini tidak hanya terjadi pada lereng alami, namun dapat pula terjadi pada lereng yang telah diperkuat dengan struktur perkuatan earth slope. Selain itu, longsor sangat dimungkinkan terjadi pada timbunan yang dibuat oleh manusia. Pada bulan Februari 2005, timbunan sampah di tempat pembuangan akhir sampah TPAS mengalami longsor ketika terjadi hujan yang cukup lebat. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh buruknya penanganan masalah sampah yang menyebabkan kerugian materi dan jiwa. Terdapat suatu pertanyaan yang besar dalam analisis tanah longsor. Ketika terjadi hujan atau gempa bumi, lereng A mengalami keruntuhan. Namun pada saat hujan atau gempa yang sama, lereng tersebut tidak longsor. Dengan demikian, tantangan dalam analisis tanah longsor adalah kapan, di mana, dan mengapa lereng akan longsor. Oleh karena itu, kajian terhadap tanah longsor ini menjadi semakin menarik bila bisa menjawab ketiga hal tersebut. Liao dan kawan-kawan 2006. Yang kedua, dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 41. Perlu diketahui bahwa setiap bencana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentu didasari oleh berbagai faktor yang melatar belakangi sebelumnya. Jadi semua bencana yang terjadi di muka bumi ini pasti ada sebab yang mendahuluinya. Oleh karenanya, ada beberapa penyebab terjadinya bencana menurut Al-Quran. Antara lain, pertama, bencana terjadi disebabkan oleh perbuatan jahat tangan manusia sendiri. Jadi bencana itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan akibat perbuatan tangan jahil manusia yang melakukan perusakan di muka bumi. Sebagaimana difirmankan Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Keterangan ayat di atas menunjukkan bahwa segala bencana yang menimpa manusia, seperti gempa bumi, tanah longsor, gelombang tsunami, banjir, dan lainnya, tidak lepas dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan merajalelanya manusia melakukan penebangan hutan secara liar. Akibatnya, jika turun hujan lebat, maka mudah sekali terjadi banjir atau tanah longsor yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Andai saja hutan itu tetap ada, maka air bisa diserap melalui akar pepohonan itu sendiri, sehingga banjir dan longsor bisa dihindarkan. Melakukan penebangan hutan memang tidak dilarang dalam Islam, asalkan tidak berlebihan. Sebab kalau dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan seluruh ekosistem yang ada di dalamnya, sehingga berakibat pada timbulnya erosi. Mudah terjadi banjir, hilangnya habitat flora dan fauna, dan lain sebagainya. Kenyataan yang terjadi, umumnya penebangan hutan dilakukan secara berlebihan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Slide selanjutnya mengenai dampak. Ada beberapa dampak longsor tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat. Di antaranya yang pertama, lahan menjadi rusak. Contohnya, pada pertanian, tanah longsor berdampak buruk pada mata pencaharian petani di daerah tersebut karena dapat menghalangi akses tanah selama bertahun-tahun dan menghancurkan benih dan menghilangkan tanaman serta hewan ternak. Yang kedua, pencemaran sumber air. Tanah longsor dapat mencemari sumber air di sekitarnya seperti mata air dan sungai. Longsor dapat membawa sedimen yang menurunkan kualitas air. Namun yang lebih berbahaya jika longsor membawa logam ataupun
cairan kimia di dalamnya. Yang ketiga, korban jiwa. Hal paling mengerikan dari tanah longsor tersebut yaitu jatuhnya korban jiwa, baik korban luka-luka atau kematian. Tanah yang longsor secara tiba-tiba dapat menimpa siapa saja yang ada di jalurnya, terutama jika longsor terjadi di daerah pemukiman warga. Yang keempat, rusaknya infrastruktur dan terputusnya jalur transportasi. Longsor dalam skala besar merusak bangunan, gedung, jalan, menara, telekomunikasi, dan berbagai infrastruktur lainnya. Hal tersebut kerap kali menutup jalan dan memutus sinyal komunikasi, menyebabkan daerah yang terkena longsor sulit dicapai. Yang kelima, kehilangan tempat tinggal. Tanah longsor merusak rumah, membuat masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Hal tersebut jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar. Harta benda masyarakat ikut terbawa longsor, dan hanya sedikit yang bisa diselamatkan. Nah, selanjutnya, yang terakhir mengenai solusi atau upaya penanggulangan yang efektif terhadap bencana longsor tersebut. Solusinya yaitu yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Ketika kita akan membuat kolam atau sawah di atas lereng, sangat diupayakan untuk tidak membuatnya, karena akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor. Dengan adanya tebing, curam terlebih pada lahan gundul, sementara itu di atasnya juga ada kolam dan sawah yang dipenuhi air. Tentu membuat daya hidrostatika semakin kuat menekan permukaan tanah, sehingga tanah rentan untuk tergeser, merubah dan mengakibatkan terjadinya longsor. Keadaan gawat akan terjadi jika semua air sawah atau kolam tiba-tiba menghilang karena habis terserap ke dalam tanah. Hal itulah yang sering terjadi sesaat sebelum terjadinya bencana. Nah, yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Untuk masalah pembuatan rumah, carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Jika lokasi sekitar memang berbukit, pilihlah lokasi yang kiranya aman dari jangkauan luruhan tanah jika terjadi longsor. Usahakan lokasi bangunan sejauh mungkin dari kaki tebing. Contoh, jika tinggi suatu tebing 100 meter, maka usahakan lokasi rumah atau bangunan berjarak minimal 250 meter dari kaki lereng, sehingga apabila terjadi tanah longsor, tidak akan mencapai bangunan tersebut. Nah, yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Jika kita akan menebang pohon di sekitar lereng, tentunya tidak patut jika melakukan penebangan pohon yang berada di area lereng atau tebing. Banyak yang tidak mengetahui bahwa semakin banyaknya pohon, maka semakin kuat dan stabil suatu tanah, karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan, sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahanan tanah. Nah, yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Nah, ketika ingin menggali tanah dalam jumlah besar untuk keperluan tambang atau lainnya, maka sebaiknya jangan langsung memotong badan lereng secara tegak karena akan mengurangi daya penahanan tanah terhadap tanah yang berada di atasnya. Karena walaupun di atas lereng masih dipenuhi oleh pohon, namun jika badan tebing sudah terpotong secara dalam, justru tanah di bagian bawah yang akan kehilangan penopang sehingga akan mudah menimbulkan terjadinya penyebab tanah longsor. Nah, yang terakhir, yang kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah ada di sekitar sungai. Dan jika saat proses terjadinya hujan pada musim hujan, di mana aliran sungai sangat deras dan volumenya besar, maka dengan mudah terjadinya erosi.
Lalu, saya akan menyimpulkannya. Jadi, tanah longsor lebih sering terjadi ketika hujan lebat dengan durasi yang lama akibat berkurangnya tutupan vegetasi dan adanya perubahan penggunaan lahan. Maka teknik rekayasa vegetasi pada lereng dengan mengeksplorasi peran perakarannya dapat diaplikasikan sebagai upaya mitigasi longsor dangkal. Nah, itulah pemaparan materi presentasi mengenai dampak bencana longsor dan upaya penanggulangan yang efektif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat mengharapkan masukan dan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.